Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Sekarang saya masuk pada hal ke-7. Kapan sang antikristus ini muncul? Menurut 2 Tesalonika 2 ayat 3, sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Yesus, harus dinyatakan dulu manusia durhaka. Berarti antikristus ini akan datang sebelum Yesus datang kedua kali. Tapi itu di 2 Tesalonika 2 ayat 3. Ayat 7-nya bilang begini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Si pendurhakanya muncul nanti, tapi kedurhakaan itu sudah mulai kerja. Maksudnya apa? Maksudnya begini, sang antikristus, bos besar, itu akan datang nanti. Tapi kedurhakaan sudah mulai bekerja melalui anak buahnya. Yaitu antikristus kecil, nabi palsu, guru palsu, penyesat, dan lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan Rasul Yohanes, 2 Yohanes 7. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Berarti kedurhakaan sudah mulai bekerja dari zaman Yohanes melalui antikristus kecil. Tapi si pendurhaka, manusia durhakanya belum turun. Kenapa manusia durhaka ini belum muncul? Ayat 6 sampai 8 lengkap. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Apa yang menahan antikristus. Sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang tahan. Masih ada yang tahan antikristus itu. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Pertanyaan kita, apa yang menahan antikristus? Mana pertanyaan yang lebih tepat? Apa yang menahan antikristus atau siapa yang menahan antikristus? Ya? Apa atau siapa? Coba lihat kembali. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Bukan siapa yang menahan dia. Tapi di ayat 7-nya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Tapi kalau kita bandingkan dengan King James, until he be taken out of the way, sampai ia disingkirkan. Ia ini yang menahan. Yang menahan itu disebut ia. Kalau begitu, yang menahan ini bisa apa
bisa siapa? Maka pertanyaan saya, apa atau siapa yang masih tahan antikristus? Ada yang mengatakan yang masih tahan itu adalah Allah sendiri. Allah masih tahan, makanya antikristus belum keluar. Pertanyaannya, kalau memang itu Allah, kenapa dipergunakan apa yang menahan? Memangnya Allah itu sebuah apa? Kalau memang itu Allah, harusnya dipakai siapa? Tidak usah apa. Maka kayaknya bukan Allah. Dari sudut pandang lebih luas tentu Allah, tapi secara spesifik bukan Allah. Ada yang mengatakan itu pemberitaan Injil. Jadi sekarang ini karena Injil masih diberitakan, makanya antikristus masih ditahan. Begitu Injilnya sudah tidak diberitakan lagi, antikristus akan muncul. Tapi kalau memang itu pemberitaan Injil, mengapa dikatakan memangnya pemberitaan Injil itu seseorang? Maka tidak tepat juga. Ada yang mengatakan bahwa yang menahan itu adalah kerajaan Roma. Tapi kerajaan Roma sudah hancur lebih dari 1000 tahun yang lalu. Berarti kerajaan Roma sudah disingkirkan. Kenapa belum muncul-muncul juga? Orang-orang dispensasionalisme, sudah saya jelaskan. Mereka mengatakan bahwa sekarang ini yang tahan antikristus itu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus belum muncul. Antikristus belum muncul. Nanti ada rapture, pengangkatan. Orang-orang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan ke angkasa. Setelah orang percaya sudah tidak ada, baru Roh Kudus disingkirkan, antikristus keluar. Maka waktu antikristus keluar, orang percaya sudah tidak di bumi lagi, tapi sudah terangkat. Itu ajaran salah. Sudah saya jelaskan dan bantah pada kali lalu. Tapi mereka mengatakan yang menahannya adalah Roh Kudus. Tapi keberatannya datang misalnya dari Donald Guthrie. Guthrie mengatakan aneh sekali jika Paulus memaksudkan Roh Kudus dengan cara pengungkapan yang tidak jelas. Kalau memang bilang Roh Kudus menahan, kenapa tidak bilang Roh Kudus saja? Tapi sebentar perkataannya tidak jelas apa atau siapa yang menahan. Maka pertanyaan kita sekarang, dari begitu banyak tafsiran, sebenarnya apa atau siapa yang masih menahan antikristus? Tafsiran terbaik yang mungkin mempertimbangkan segala macam persoalan adalah yang masih menahan antikristus itu adalah seluruh pemerintahan di dunia dengan hukum masing-masing. Kenapa? Antikristus itu akan datang, dia manusia tanpa hukum. Tapi sekarang saudara pergi ke Australia, ada hukum di Australia. Saudara pergi Amerika, ada hukum. Saudara pergi ke Ethiopia, ada hukum. Papua Nugini ada hukum. Indonesia ada hukum. Masing-masing negara punya hukum. Karena semua negara masih punya hukum, antikristus belum muncul. Karena dia masih dibatasi oleh hukum-hukum negara. Pada saat dia berkuasa atas dunia, seluruh dunia ditaklukkan di bawah dia, maka hukum akan disingkirkan. Sehingga dengan tepat dia disebut sebagai manusia tanpa hukum. Maka hukum-hukum dunia dengan pemerintahan-pemerintahan. Dan saudara, kalau pemerintah dan hukum, pemerintah itu kan orang-orang, maka disebut siapa? Tapi hukum itu bukan orang, maka disebut apa? Maka apa atau siapa itu adalah hukum dan pemerintah-pemerintah yang masih ada. Sekarang, kalau misalnya kita mau terapkan hukum-hukum tanpa hukum, hidup tanpa hukum, tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia, biarpun ada pelanggaran hukum, ada ketimpangan hukum, tapi hukum masih ada. Maka antikristusnya masih ditahan. Dan itu cocok dengan Roma 13:45. Paulus mengatakan, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi oleh karena suara hati kita. Kata-kata ini cocok dengan penafsiran itu. Kenapa? Karena Roma 13 mengatakan pemerintah hamba Allah untuk melakukan kebaikan dan untuk menentang menahan kejahatan. Antikristus itu manusia jahat, tapi hukum-hukum dan pemerintah masih bekerja demi kebaikan manusia. Maka ini masih menahan antikristus.
Kalau nanti semua pemerintahan dan hukum-hukum sudah runtuh, disingkirkan, barulah Antikristus itu muncul. Artinya akan tiba saatnya seluruh pemerintah dunia, negara-negara disingkirkan dan semua bersatu di bawah satu pemerintahan global, suatu kekuatan global. Dan saat itulah adalah masa Antikristus. Ke-8. Berapa lama Antikristus akan berkuasa atas dunia? Berapa lama? Mark Hitchcock mengatakan begini. Menurut Alkitab, kerajaan Antikristus yang meliputi seluruh dunia akan berlangsung selama 3,5 tahun. Tidak diragukan lagi ia akan muncul ke pentas dunia sebagai pemain kunci selama beberapa tahun menuju saat dia berkuasa. Tapi kita tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Pada mulanya kemunculannya tidak nampak signifikan. Karena dalam Daniel 7 ayat 8 menggambarkannya sebagai tanduk yang kecil. Namun akhirnya dia menjadi penguasa dunia dan kerajaannya akan berlangsung singkat selama 3,5 tahun. Dari mana orang-orang ini menafsirkan Antikristus berkuasa 3,5 tahun? Daniel 7 ayat 25. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Masa itu tahun. 1 masa, 1 tahun. 2 masa, 2 tahun. Setengah masa, setengah tahun. 1 tahun, tambah 2 tahun, tambah setengah tahun, sama dengan 3,5 tahun. Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang yang diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 3,5 tahun, kalau di total itu memang 42 bulan. Berapa hari? 42 bulan itu berapa hari? Itu merata. Tak usah tahun kabisat itu ya. 28, 29, tak usah hitung 31. Hitung rata 30, karena kalender Yahudi itu semua rata pada zaman itu. Tidak ada 28 hari, tidak ada 31. Semua 30 hari. Kalau 42 bulan, berapa hari? Ya, 30 kali 42. Berapa? 1.260. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu akan lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Tak usah tanya perempuan itu siapa, itu nanti khotbah lain lah, ya. Nah, tapi jelas bahwa perempuan ini itu lari menghindar dari serangan penderitaan penyiksaan Antikristus, dilindungi oleh Tuhan. Siapa? Macam-macam tafsiran, ada yang bilang gereja, ada yang bilang Israel, tapi itu bukan persoalan di sini. Pokoknya dia dipelihara selama masa Antikristus 1.260 hari, sama dengan 3,5 tahun. Maka kesimpulannya Antikristus akan berkuasa atas dunia 3,5 tahun. Persoalannya, apakah angka-angka itu harfiah? Itu masalahnya. Karena ini kitab nubuat. Hampir semua di sini ini simbol. Kalau hampir semua di situ simbol, dari mana kita memastikan bahwa di sini Daniel juga penglihatan dengan simbol, semua digambarkan dengan binatang, digambarkan dengan tanduk dan macam-macam. Lalu angka-angkanya apakah harus harfiah sedangkan semua simbol? Saya kok agak meragukan penafsiran harfiah di sini, bahwa itu 3,5 tahun. Kalau memang menolak penafsiran harfiah, lalu maksudnya apa 3,5 tahun? Maksudnya adalah sehebat-hebatnya Antikristus, sejago-jagonya dia, Tuhanlah yang membatasi waktunya, sehingga Tuhan kasih dia waktu yang sangat pendek. Ini sejalan dengan omongan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat,
Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Waktu itu disingkat. Disingkat sampai cuma 3,5 tahun hancur. Dengan bahasa simbolik. Nah, sekarang saudara perhatikan Daniel 7:25. Dan mereka diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1, 2, setengah. 1, 2, setengah. Kalau saudara mau berhitung, mestinya hitungnya bagaimana? 1, 2, ayo berhitung, mulai dari sana. 1, 2, lalu berikutnya setengah. Tidak, 1, 2, 3. Mestinya ada progres dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Tapi ternyata begitu dia 1 kelihatannya progres, 2, tahu-tahu pada tahap ketiga habis, dikurangi. Jadi apa maksudnya? Linewell bilang begini, kenyataan bahwa sebutan yang ketiga adalah setengah masa merupakan hal yang ganjil. Normalnya 1, 2, 3. Kok ini 1, 2 setengah? Setelah disebut 1 masa dan 2 masa, rasanya seakan-akan masa ketiga seharusnya lebih lama daripada 1 dan 2, yaitu mungkin 3 atau 4 masa. Namun ketiga itu bukan waktu lebih panjang, melainkan hanya setengah masa. 1 masa, 2 masa, dan itu memberi kesan seakan-akan kekuasaan tanduk itu akan berlangsung. Tapi tidak terjadi demikian. Ketiga itu dipotong menjadi setengah masa. Dan hal ini menyatakan kekuasaan Tuhan atas segala kerajaan dan masa pemerintahan. Dan bahwa kekuasaan tanduk itu akan segera dan tiba-tiba dipatahkan. Jadi berapa lama Antikristus akan berkuasa? Tidak tahu. Tapi waktunya dipersingkat oleh Tuhan karena orang-orang pilihan. Semua ini mengajarkan pada kita bahwa Antikristus boleh hebat, tapi yang mengendalikan dunia itu Tuhan. Saudara kalau dengar saya khotbah Antikristus, mungkin ada yang takut ya. Wih. Tapi saudara harus sadar satu hal. Nanti satu poin saya akan bahas bagaimana sikap Allah dan sikap orang Kristen terkait dalam masa Antikristus itu. Ya. Tapi di sini terlihat bahwa Antikristus boleh hebat, dapat segala kekuasaan dari iblis. Tapi kontrol atas sejarah itu ada dalam tangan Tuhan. 1, 2, kelihatannya mulai 3, 4. Sebelum sampai 3, potong setengah habis. Maka tidak ada yang bisa berkuasa di dunia ini kalau Tuhan tidak kehendaki. Kalau Tuhan angkat saudara jadi anggota dewan, naiklah. Tapi kalau Tuhan potong sampai di sini, selesailah engkau. Kalau Tuhan bilang harus 2 periode, tidak ada yang bisa tahan. Tapi kalau 1 periode saja, sampai di sini. Tapi kalau Tuhan bilang 1, setelah itu setengah, itu juga akan terjadi. Jadi semua ditentukan. Pada masa Antikristus itu, ada yang mati kelaparan karena tidak bisa beli sampai mati. Atau ada yang tidak mau menyembah binatang itu, dibunuh. Atau ada yang selamat. Tidak usah terlalu khawatir. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak menetapkan engkau dibunuh, tak akan bisa dibunuh. Tapi kalau engkau masuk dalam daftar yang dibunuh, menghindar bagaimanapun engkau akan ketemu. Ya, saya mau diundang ke Aceh. Sebelumnya orang Aceh bilang, datang kau mati. No, 1 helai rambut pun tidak akan jatuh. Karena yang pegang napas Tuhan, bukan orang Aceh. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Artinya apa? Semua berjalan, sejarah berjalan, ditentukan dalam tangan Tuhan. Itu providensi of God. Tak usah pertanyakan, lalu di mana free will manusia? Di mana kebebasan manusia? Manusia bebas, tapi sebebas-bebasnya manusia, pada akhirnya yang harus terjadi adalah ketetapan Tuhan. Ke-9, tanda atau bilangan Antikristus. Kita nanti akan mencoba melacak kira-kira siapa orang ini. Tapi sebelum itu mesti tahu tandanya dulu. Ya. Sekarang perhatikan Wahyu 13:18. Yang penting di sini hikmat.
Barang siapa bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ini angka keramat. Ada sejumlah manuskrip tidak menulis 666, tapi 616. Tapi pada umumnya manuskrip yang 616 itu diragukan. Ya. Lebih umum diterima 666. Nah, menurut ayat ini 666 itu sebagai bilangan seorang manusia. Apa artinya bilangan seorang manusia? Beberapa ratus tahun yang lampau, ada orang-orang yang menggali kembali tembok Pompei. Pada waktu mereka menggali tembok Pompei, mereka menemukan grafiti, coretan-coretan atau tulisan-tulisan di tembok. Dan tulisan itu berasal dari tahun 79 Masehi. Dalam tulisan atau grafiti itu tertulis, "Aku mencintai 545." Lebih tepatnya, dalam bahasa Inggris terlihat, "Aku mencintai seorang perempuan yang bilangannya 545." Kenapa bisa begitu? Begini, kelihatannya si penulis ingin mengungkapkan apa atau siapa yang dia cintai. Tapi dia juga ingin merahasiakan orang itu. Karena itu, dia mengungkapkan perasaannya, "Aku mencintai perempuan itu." Tapi karena ingin merahasiakannya, mungkin pertimbangan tertentu, maka perempuan itu hanya dipakai bilangan namanya 545. Apa artinya ini? Begini, pada zaman itu menghitung bilangan nama itu umum dilakukan menggunakan angka-angka ekuivalen dari setiap huruf. Metode ini disebut isopsepi atau gematria. Coba perhatikan George Eldon Ladd. Baik bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani tidak menggunakan sistem bilangan atau angka. Jadi waktu menulis angka bilangan mereka tidak pakai angka. Saya punya 5 ekor kerbau, tidak pakai angka. Sebagai ganti dari bilangan atau angka, huruf-huruf dari alfabet digunakan sebagai bilangan atau angka. Misalnya A itu 1, B itu 2, C itu 3. Jadi saya punya istri 3, saya punya istri C. Artinya saya punya istri 3. Ya. Angka-angka ini setiap huruf punya angka. Tapi angkanya hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tidak ada. Begitu 10 dia langsung naik 20 dan kelipatannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 1000, 2000 dan seterusnya. Itu hitungannya begitu. Jadi 11 tidak ada. Pas 10 loncat 20. Itu angka ekuivalen. Berlaku untuk abjad Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka untuk Ibrani itu angka ekuivalen seperti ini. Ini mungkin tidak terlalu jelas. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw. Alef itu 1, Bet itu 2, Gimel itu 3. Terus saudara lihat ya, 9, terus Yod 10, Kap 20, 30, 40, 90, 100, 200, 300, 400, terus sampai 900. Itu angka ekuivalen di Ibrani. Kalau di Yunani, ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Alfa 1, beta 2, gamma 3, terus 8, 9, terus begitu 10, 20, 70, terus 100, 200 sampai 900. Itu angka ekuivalen dalam abjad Yunani. Ya. Lalu dalam Latin, ya, A1, B2. Itu yang hari-hari kita pakai. Ya. Nah, C10, K20, L30. Itu angka ekuivalen. Dari situ
nama orang bisa dihitung bilangannya. Saya beri contoh. Ya, Esra. Ini pakai angka ekuivalen Latin. Esra itu 5. S itu 100. R 90. A 1. Terus Alfred A1, L30, F6, R90, E5, D4. Soru S100, O60, R90, U300. Maka dari Esra angkanya 196. Alfred 136. Soru 550. Total semua. Bilangan angka saya adalah 882. Berarti saya bukan antikris. Kalau antikris 666. Silakan pulang cakar masing-masing. Ya. Ini metode gematria banyak digunakan. Apakah kita akan menghitung bilangan antikristus itu menggunakan metode gematria ini? Kalau memang kita mau pakai itu, alfabet mana yang kita pakai? Ibrani, Yunani, atau Latin? Tergantung dia orang mana. Ya, dia orang mana. Terus, ya, kalau dia orang Alor, ya. Terus, kalau sudah didapat angka orang itu, akan berlaku ayat 16-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka hamba, diberi tanda itu pada tangannya, dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli, menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu di tangan dan di dahi. Siapa ini orang? Dan mengapa harus angka 6? Lalu kalau 6, mengapa harus triple 6? Lalu bagaimana cara tanda itu diberikan kepada manusia yang menyembah dia? Bersambung. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy bù phá y chăng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan ya bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin và cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò mình pan play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเดี๋ยวจะอยู่ไหนเดี๋ยวเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงไหนเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเดี๋ยวcô cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần giấu cái xảy mà cho mày qua giấu tiền cha ăn xuân cây nấy mày cô mà nè mình pan này lại bù phá cho sang cần giả cô mà cây mình chân kia nào vào ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani bản năng càng đấy thì giờ không năng lâu màไปลกกันหยาผู้ฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนเด็กกันโซ่ติมให้ตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn mấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn mấy tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหันนั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm cân lao cho ngài tha yêu sĩ sĩ cha ní ông lúc thế mà sao phạm cân lao bay
Ông nhà cần lầu sân Giê-xu Bây nhìn xa kia còn mà tạo Bây kiếm Giê-xu Bây ní thằng biệt cần lầu thái giá Một khoan chỗ này khăn phá bây và bù phá dấu chính sĩ Ông nhà mình sân Giê-xu lâu ní Vì thái giá để cho bây kiếm bây Bây thì tới phung mình tới tỏi bù phá cháu tí bố bây Rồi ông nhà cần lầu mới bây kiếm Giê-xu nào Mình tưởng vòng khâu bù phá vòng khâu Giê-xu cao nào Bây bài bây bây kiếm bây cho lòng bì bay dấu hô dấu khăm Vâng cần lầu kiếm Giê-xu ní cần lầu thái giá chỗ này khăn tiếng phá bay Ý về Giê-xu chỗ dây tóng con nó với căn theo khá lâu tỏ nào khăn bay nó thằng bù phá tầng này Vâng nhà tôi ở sân Giê-xu ní chỗ này khăn phá bay và bù phá này dấu chứng sĩ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga.
Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1.
Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kata Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti
kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Thank